Nah ini dia, makanya perlu dibuat sebuah asumsi klasik supaya nilai T ini memang dibuktikan tidak mengalami gangguan. Kalau tidak ada mengalami gangguan, bebas dari autokorelasi, maka T ini valid. Dan T ini bisa kita buat dalam kesimpulan penelitian kita. Bahwa kesimpulannya, kalau kita baca nih secara singkat ya, bahwa hubungannya ini tidak ada. Bayangin Bapak Ibu, ini hubungannya nggak ada mempengaruhi kepada kepuasan karyawan. Dan karyawan itu ternyata kepuasannya itu cukup pelik. Kita udah capek-capek meneliti keluar duit, dia hubungannya hanya 0,5. Berarti 95% kepuasan karyawan itu ditentukan oleh faktor lain. Ya kan? Jadi nanti ini ada konstantanya Y 23,61, ini X1-nya cuma 0,131, X2-nya lebih parah lagi 0,072, X3-nya cuma 0,192. Dan kalau kita lihat di sini dengan respondennya ada berapa tadi ini? Respondennya ada, dulu lihat respondennya ya enggak, ini saya bikin 40 Bapak Ibu. 40, bayangin 40, dan itu ternyata tidak ada satupun yang mempunyai pengaruh. Bayangin ya. Dan ini sudah saya bikin, ini lolos semua. Nah, itulah dia. Jadi ini, kenapa saya tampilkan langsung kepada bagian akhir? Supaya saya bisa menunjukkan T yang dimaksud itu adalah ini. Nanti semua penelitian regresi itu akan mengaku ke sini. Bapak Ibu nanti akan saya bikin satu-satu tugas penelitian, Bapak Ibu ukur, baru presentasi, baru saya puas, Bapak Ibu siap untuk tanding membuat disertasi dengan berbobot karena udah paham nih menceritakan angka-angka ini gitu ya. Oke, sekarang saya sudah selesai ini, sekarang kita lihat. Jadi ini adalah ini nih, T-nya itu adalah itu. T itu kan adalah mengikuti hubungan parsial antara X1 X ke Y itu satu persatu itu ada yang gangguin nggak? Oke, itu dia. Nah, autokorelasi itu kita bisa hitung dengan uji Darwin-Watson. Ya, Darwin-Watson dan Rantes. Nah, autokorelasi ini yang paling banyak meminta perhatian karena ketika mengukurnya kita ada dua cara yang paling umum dipakai para peneliti dan ini kita harus concern. Yang lainnya nanti paling gampang loh Bapak Ibu, ya kan? Sekarang kita masuk dulu dengan Rantes. Untuk mengukur autokorelasi dengan Rantes, tadi kan ada dua ya. Ada Darwin-Watson, ada apa? Halo? Rantes. Kita masuk ke Rantes dulu. Autokorelasi merupakan bagian dari asumsi klasik untuk linear dengan time series dengan runtut waktu. Oke, segala ini poinnya dan ingat ini. Di sini kita akan Rantes. Namun demikian uji Darwin-Watson ya, karena itu ya uji Rantes tunggu dulu ini. Nah, ini yang saya katakan tadi, ini sekarang kita pakai untuk mengukur Rantes tadi. Langkah-langkahnya, masukkan regression linear, masukkan variabel dependent, independent, slip, centang, unstandardized. Ya, ini nanti Bapak Ibu tinggal ikutin, baru kita masukkan interpretasinya. Jadi kalau saya katakan ini ya, kita lihat ini, kita ikuti prosedurnya ya. Ini saya buang dulu biar nggak mengganggu. Nah, Rantes ini pertama kita lihat. Ini kasus kita. Regression linear, masukkan variabel independent, pilih shape, centang, unstandardized. Perhatikan saya. Ya, perhatikan semuanya. Analyze, regression, linear. Nah, saya sudah masukkan. Saya pilih save, unstandardized, residual. Oke, saya klik continue. Oke, nah perhatikan. Ini kita abaikan. Kita lihat ke bagian data view.
Di data view, digeser ke kanan akan muncul bagian yang disebut dengan residual. Ini dia. Nah, sesudah itu dikatakan apa? Ya, ini udah. Muncul residual, pilih kembali analyze, pilih non-parametric, lalu pilih run, lalu unstandardized residual, pilih OK. Oke, kita lakukan. Ini dia, sudah keluar. Pilih analyze, pilih non-parametric, legacy dialog, pilih run. Nah, tadi kan sudah ada kolom baru kan? Namanya unstandardized residual. Masukkan, oke. Nah, ini dia hasilnya. Bapak Ibu lihat, asymmetric 0,631. Nah, pertanyaannya kalau kita nanti mengukur autokorelasi, kita ikutin ininya aja yang perlu Bapak Ibu, ya kan? Ini yang penting, ya kan? Bagian akhir ini namanya asymmetric. Nilai asymmetric ini menurut teorinya nih sama hasilnya ini 631. Jika nilai asymmetric itu lebih kecil daripada 0,05 akan terdapat gejala autokorelasi. Berarti pengganggu si T tadi itu ada, ngerti? Halo? Iya. Kalau dia lebih besar dari 0,05 tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, sekarang saya ini kan bisa saya Bapak Ibu bilang, ini kan bisa Pak Santun ini. Dibikin dari sini. Tadi berapa ini? 0,631. Ini kan ada titik ya, berarti 0, bukan 631 tapi 0,631. Nah, saya lihat dari hasil saya nih. Sama kan? 0,631. Oke? Oke ya? Paham ya? Nah, berarti sekarang saya tanya, 0,631 itu lebih besar atau lebih kecil dari 0,05? Lebih besar. Lebih besar. Kalau sudah lebih besar berarti loloslah autokorelasi. Tidak ada pengganggu. Supaya nanti kalau kita masuk kepada uji T, si penguji tidak lagi ragu. Ini udah lolos belum autokorelasi? Udah Pak. Kamu pakai apa? Pakai ini. Tapi yang pertama run test. Wah hebat. Berapa hasilnya? 0,631. Terus apa itu artinya? Itu berarti kan dia di atas 0,05 Pak. Berarti dia tidak terdapat gejala autokorelasi. Lah saya ulangi. Saya ini ngajar kayak anak SMA aja ya. Nah, ada hasilnya 0,0631. Terus ditanya sama penguji, itu kenapa? Ini apa artinya? Ini artinya begini, Pak. Bila nilai asymmetric itu di atas daripada 0,05, artinya tidak terdapat gejala autokorelasi. Apa itu autokorelasi? Berarti pengganggu T, uji T nanti itu tidak lagi ada, nggak perlu diragukan karena ini dia tidak ada gejala autokorelasi. Kan autokorelasi tadi definisinya melihat supaya tidak ada pengganggu nilai T tadi. Itu dia, paham ya? Nah, jadi karena dia 0,631 berarti lebih dari 0,5, kesimpulannya penelitian dengan judul apa tadi? Kekuasaan karyawan. Beban lingkungan dan promosi kerja. Ini maksudnya beban kerja ya kan, lucu saya bikin pengaruh beban kerja, lingkungan kerja, promosi kerja. Saya bikin aja pengaruh beban, lingkungan dan promosi kerja terhadap kepuasan karyawan bebas dari gejala autokorelasi. Jangan bangga dulu. Baru satu. Itu pun satunya masih setengah loh Bapak Ibu, karena autokorelasi ini ada dua. Tadi apa autokorelasi yang ada dua? Halo? Rantes dan uji. Iya, uji Darwin-Watson. Nah, kalau rantes gampang banget kan? Tinggal masuk regression. Nih, saya lihat nih. Ya kan? Biar nanti familiar, makanya diinstal SPSS-nya. Harus dua-duanya Pak ya, ujinya itu Pak. Analyze, regression, linear, centang di save, centang unstandardized, continue. Ya kan, sesudah itu ada kolom residual, lalu seperti kata Pak Santun, analyze, compare means, non parametric, legacy dialog, ya kan? Ini dia, analyze,
non parametrik, legacy dialog, run, pilih unstandardized. Nah, ini saya ulangi. Enggak, gini, jangan khawatir Bapak Ibu, ini Ada soalnya Pak. ini Kereta langkah api. ini langkah-langkahnya ini. Maksudnya penjelasannya agak pelan-pelan sedikit Pak, gitu. Langkah-langkahnya ini nih. Kalau Pak dosen tahu kita cepat nangkapnya, Bu. Langkah-langkahnya di slow Pak. Ya, langkah-langkahnya ini ada loh kok Bapak Ibu di presentasi saya. Lembut ini. Semua sudah lembut Pak. Siap Pak. Udah pada lembut. Ajar. Mohon maaf ya. Kita Mohon sudah maaf. telat mikir semua Pak. Masa sih Pak Saul yang benar? Sampai jam 1. Saya lembur sampai jam 11. Karena saya tahu saya harus membuat langkah-langkah ini nih rapi. Karena abis ini saya kasih tugas, Bapak Ibu tinggal ikutin aja nih. Oh, langkah-langkah saya. Oh, Kecuali Pak Harefa. Kalau Pak Harefa masih lancar. Ya, lancar apaan Pak? Lancar makannya. ya. Harus ya? Iya, kalau Bapak nanti bikin pengaruh judulnya kan ya 1 ya 2 terus tanya sama pengujinya. Ini nggak ada gini, cuma pakai rantes. Yakin katanya. Wah, gimana? Tapi kalau Bapak Ibu udah bikin dua kan ya, ini mau bilang apa? Oke. Bapak Ibu itu sebagai sesudah kita dapat residual, kan ini residual nambah nih di kolom paling akhir. Lalu kita bikin analyze, turun ke bawah, non parametrik, ya pelan-pelan nih saya nih, legacy dialog, masuk ke run, diklik. Nah ini kan ada kan unstandardized-nya saya balikin nih, carilah unstandardized. Nah lalu kirim ke sini, klik OK saja. Incar nilai apa tadi? Asimsik. Asimsik. Bacanya ini asimsik. Nah, kalau asimsiknya ini di atas 0,05, maka bebas dari gejala autokorelasi. Autokorelasi itu mengganggu siapa tadi? Uji T. Ya, incarlah bagian asimsik. Kalau asimsik sudah dapat, maka dapat. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Kalau yang kedua ini siapkan tabel, siapkan pensil atau minimal kalkulator karena kita akan berhitung di sini. Tapi nilai ini membuktikan kalau ditanya penguji membuktikan bahwa Anda itu adalah orang yang benar-benar mau berusaha. Artinya saya katakan begitu, Anda mau mencari tabel Darwin-Watson. Tabel Darwin-Watson ini mana? Nanti saya sediain, tenang aja, saya sudah siapin bahan. Nah, ini tabel Darwin-Watson Bapak Ibu ya. Tabel Darwin-Watson. Nih. Nah, sampel kita berapa tadi? X-nya 3, pinter. Wah, ini kelas jenius ya. Berarti 40. Nah, ini dia. Ya, berarti K3 yang dipakai. Halo, ngerti nggak maksudnya K1, K2, K3? Ini variabel terikatnya. Kalau variabel terikatnya 1, ya ini. Tapi kalau menurut saya, kan saya sudah bilang tadi, kalau Darwin-Watson-nya itu nggak dipakai dalam cuman 1. Jadi K2 minimal, K3. Ya, jadi K3 turun, berhenti di angka 40. Ingat ya, DLDU 40, 1.6589. Nah, sekarang bagaimana cara menghitungnya? Perhatikan. 1338 DL 1.689 DU. Nih, DLDU. Ya, nanti ini yang kita pakai. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Tolong diperhatikan. Jadi kita akan pakai Darwin-Watson. Ya, lalu kita masuk ke analyze, regression, variable independent, variable dependent. Perhatikan bagaimana cara saya mengolah datanya. Perhatikan. Analyze, regression, linear. X1, X2, X3 masukkan kepada kolom independent. Kepuasan karyawan masukkan kepada dependent. Lalu pilih apa dibilang? Sini, statistik centang Darwin-Watson. Oke, perhatikan. Statistik. Nih, ada dan bacanya Darwin-Watson nih, dicentang. Saya ulangi. Masukin X1, X2, X3, masukin Y. Pilih statistik centang Darwin-Watson, continue. Oke, saya ulangin biar lebih paham lagi. Saya seneng ya. Jadi nanti pas ngerjain tugas langsung lancar. Regression, linear,
masukin variabelnya, oke bisa ya. Baru statistik centang Darwin-Watson, continue, klik keluar hasilnya. Nah kalau Bapak Ibu menghitung sendiri ini saya jamin Bapak Ibu akan menghabisi banyak waktu. Ini kan kalau Bapak Ibu mesti beli buku dulu tuh yang di Senen itu, yang penelitian manual, ya tambah nanti sampai dipanggil istrinya nggak mau, jangan ini lagi hitung Darwin-Watson katanya. Dan suaminya, jangan saya dulu Pak, ini lagi hitung Darwin-Watson. Bingung suaminya, waduh gara-gara si Darwin-Watson saya dicuekin. Tapi ada SPSS, tinggal sebentar aja masukin data keluar ya. Berapa Darwin-Watsonnya? 1,901. Ini namanya Darwin-Watson yang hitung ya. Nah sekarang kita lihat di sini nih Bapak Ibu ya kan, kalau Darwin-Watson nilai D-nya yang dapat dari tabel tadi ini kurang dari DL atau D-nya lebih besar dari 4DL, tidak terdapat gejala autokorelasi. Kalau DU-nya, DU ini di tabel tadi kan, halo berapa tadi D-nya? 1,901. Dari mana Pak Santonya tahu? Nih, 1,901. Lalu lebih kecil dari 4 DU, 4 kurang DU, maka tidak terdapat gejala autokorelasi. Nah, sekarang kita masukin. Nah, contoh kasusnya. Nih, sama ya. Ini sudah saya buat, ini saya sudah buat. Centang Darwin-Watson, dapatlah hasilnya seperti ini. Sekarang saya tanya, ini tadi berapa? 1901. Nah sama nggak? Nanti bilang, kok beda Pak dengan Bapak yang cari. Nih 1,901. Sama ya? Sama Pak. Oke, sekarang kita lihat. Dikatakan tidak punya gejala autokorelasi kalau D. Ini nih, halo perhatikan. DU harus lebih kecil dari D, harus lebih kecil dari 4 kurang DU. DU lebih kecil dari D. Sekarang hitung. Ya kan? D berapa? 1,901. DL berapa? Dari tabel Bapak Ibu. DL. Nih DL. 1,384. Ya, 1,384. DU dari tabel. Ini 6589. Ya, lihat sini. Nah, nih DL DU. Nah, jadi 1,689 ya kan? 1,689. 4 kurang DL, ambil kalkulator. Ya, hitung ya sama-sama ya, walaupun kayak anak SD nggak apa-apa lah. 4 dikurang DL. 1,384 sama dengan berapa? 2,6616. Berarti 4 kurang DL adalah 2,6616. Kemudian 4 kurang DU. 4 ya, angka 4 ya. 4 itu artinya 4, angka 4. 4 kurang DU-nya berapa? 1,5689. Ya, 6,589. Berapa hasilnya? 2,341. Nah, dikatakan di sana kalau tidak ada autokorelasi, itu nilai DU harus lebih kecil daripada nilai D, harus lebih kecil dari nilai 4 DU. Sekarang DU-nya berapa? 1,6. Ya, 1,659. Apakah 1,1659 lebih kecil dari 1,901? Lebih kecil. Iya. Ya. Apakah 1,901 ini lebih kecil dari 2,411? Iya, betul. Betul. Berarti dengan demikian terdapat gejala Koreksi. Kalau begini, itu pengujinya diem. Dia akan tanya, ini dosenmu nih hebat banget mahasiswanya ya. Dia pakai tabel lancar, pakai SPSS lancar, nilai A menanti. Amin. Dosennya kan Pak Sandi.
siapa asistennya. Jadi kita itu kan, saya kan nggak bikin-bikin angkanya, wah ini saya bikin nih biar enggak, saya cari, saya bikin, masukin ya. Jadi terbukti. Nah sekarang ditanya nih, Bapak Ibu udah ketawa-ketawa, jangan lupa baru Satu. Terima kasih. baru satu.